itu ada yang namanya request URL. Jadi ada request nih gitu. Kita mau request kemana gitu, ke Google gitu. Kita request ke Google. Nah, balikan dari server itu namanya respon, gitu ya, namanya respon. Jadi balikan dari Google ini misalnya kayak tadi ya, gambar misalnya, gambar ada nggak di sini gambar? Kita lihat, nah ini ada nih harusnya gambar preview. Nah, tulisan Google ini gambar nih, gitu. Nah ternyata ketika kita akses www.google.com itu kita minta resource juga nih, gambar, image tadi ya, PNG, nah dan dikasih dalam bentuk seperti ini, gitu, dalam bentuk respon. Jadi, benar, oke, jadi kalau di sini, gitu ya, nah semua komunikasi untuk HTTP kita bisa lihat juga lewat shell, misalnya kita mau pakai command di REPL ya, curl misalnya main -p google.com, curl main -p google.com. Oke, akan juga. Nah, oke. Di sini sih kelihatan juga ya. Misalnya kalau kita google.com ini dia nyari IP address-nya gitu ya, terus dia connect ke web servernya di sini tadi, dia connect ke web servernya, found web server tadi portnya 80. Nah, terus ini sebenarnya mau nge-get gitu ya, mau nge-get itu maksudnya mau mengakses gitu ya. Dengan protokol HTTP 1.1 hostnya ini, user agent-nya curl, karena kita pakainya curl. Kalau kita pakai yang di sini tadi, user agent-nya pasti berbeda. User agent, nah user agent-nya ini Mozilla, Macintosh, Chrome, bla bla bla. Nah, di sini. User agent Mozilla, bla bla bla, oke. Chrome, nah, ini. User agent itu artinya kliennya inilah ya, maksudnya yang minta gitu. Yang minta ke dia gitu. Kalau dipakai curl tadi ya user agentnya curl, versinya ini. Nah, terus dia Google jawab 301 itu artinya apa? Jawab 301 artinya kita mau redirect nih. Kamu nggak boleh aksesnya HTTP aja gitu. Kamu ngaksesnya nanti, nah ini move, dokumen have been move gitu. Artinya nggak boleh ngakses ke HTTP tok gitu. Kalau mau ke HTTPS kan gitu. Nah ini kalau dipakai browser itu langsung di redirect, redirect 307. Gitu. Oke, semoga tidak membingungkan kita, mungkin tinggal 10 menit lagi, lewat banyak rute karena tidak terhubung, belum ketemu. Oke, oke. Apa lagi itu kita yang di sini ya? Kita yang di sini sudah, kita balik ke REPL. Sisi REPL instruction. Oke. Nah, kita udah
HTTP sama browser DevTool ya. Terus sudah pakai curl juga. Nah, terakhir nih, tinggal 10 menit terakhir. Kita tadi kan pakainya Linux ya di sini, Linux. Nah, karena semuanya itu berbasis teks gitu, enaknya di Linux ini kita bisa bikin script. Nah, kalau di sebelah bagian kiri ini di files ada main.sh, ini ada script super sederhana gitu ya. Kita kan mau belajar coding nih gitu, karena acaranya coding Ramadan gitu. Nah, meskipun kita tadi banyak belajar Linux OS-nya sama konsep HTTP gitu ya secara singkat gitu. Nah, kita kenalin juga nih ada pemrograman nih sebenarnya kalau di Linux gitu, kalau kata kuncinya sih bash scripting ya, BASH, bash scripting. Kita bisa bikin program gitu pakai bash ini biasanya untuk otomasi untuk melakukan sebuah task yang repetitif ataupun kalau real case-nya sekarang banyak dipakai untuk DevOps gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar gitu ya, DevOps atau automation, deployment dan lain sebagainya itu banyak dipakai. Dan ini sebenarnya kalau dilihat kan, ini kan tadi kita ketik ini satu-satu nih dalam mode yang interaktif atau interpreted gitu ya, interpreted artinya langsung kelihatan. Tapi sebenarnya kurang lebihnya sama sih. Yang beda di sini tuh cuman mungkin kita bisa assign variable organization, kita kasih value accelerate gitu. Nah, kita manggil variabelnya pakai dolar gini, selamat datang di program ini gitu. Nah, ini kalau ini kan jadi ini ya, kalau kita run lagi itu. Run. Nah, di program accelerate. Nah, jadi dia udah baca variabelnya coding Ramadan. Terus dia tes input nih misalnya nama depan siapa gitu ya, Satria. Pam. Nah, gitu. Terus dia ke bawahnya, nah input ini selamat datang Satpam gitu misalnya. Terus kita bikin variabel nih, ini bikin variabel, deklarasi variabel, dir name-nya jadi mydir karena kita ingin membuat sebuah direktori dengan nama mydir. Terus kita kasih keterangan aja kita lagi membuat direktori. Membuat direktori, terus kita bisa ngetikkan sebenarnya mirip yang kita lakuin tadi gitu. Nah, yang beda cuma ada beberapa yang beda ya, ada echo gitu ya, ada deklarasi variabel, ada read. Nah, saya juga kasih ini sih bacaan lanjutannya di sini, bacaan lanjutan dari level untuk bash scripting. Meskipun nggak populer ya bash scripting ini, tapi bash scripting ini menduduki apa ya ibaratnya status status sosial sih biasanya apa namanya yang suka forensik gitu ya, yang suka forensik security gitu biasanya jago scripting bash gitu, karena ya kita pelajarin ibaratnya sistem operasi ini kan tadi dari komen-komen ya, sedangkan bash scripting ini kayaknya ya 11-12 lah ngumpulin komen-komen terus diotomasi kan gitu, jadi seperti itu. Kalau dari saya cuman ngenalin sampai proses itu ya di sore ini gitu. Kita nanti bisa main-main sendiri gitu ya, dan sebagai assignment sih di sini ada, boleh dilihat ya di sini saya komen ini, saya komen. Jadi setiap kali REPL ini berjalan kan dia mengeksekusi main.sh ini. Nah, saya kasih assignment gitu ya. Sebenarnya clue-nya di sini udah ada sih. Apakah kamu ingin menghapus direktori di dalamnya gitu ya? Maksudnya kita mau hapus direktori sama file yang ada di sini gitu. Karena kan kita nge-create baru gitu. Nah, untuk sebagai assignment nih buat teman-teman yang mau latihan gitu ya, bash scripting gitu.
Nah ini bisa nih bisa diterusin gitu, bisa di uncomment, bisa diterusin, terus ya bisa disubmit nanti di assignment gitu. Nanti oh ini nih caranya kalau supaya kalau kita setelah login nulisin ini segala macam nanti langsung langsung bisa dihapus atau enggak misalnya gitu. Use case-nya sederhana aja seperti itu. Oke, tinggal beberapa menit. Mungkin ada teman-teman yang mau ini. Oke, mau raise hand atau mau ngobrol secara langsung, boleh raise hand. Mau nanya-nanya secara langsung. Coba ada handbook, oke, good idea. Untuk lesson yang lain sih kita udah pikirin nih untuk handbook gitu. Tapi untuk yang sesi pertama ini kemarin karena kita apa namanya kita pikir ini kita try kita hanya ngetik-ngetikin komen ya dalam tanda kutip kita copy paste gitu ya kita nggak sampai mikirin kemarin untuk nyediain handbook gitu tapi good input Mas Rifki ya Mas Rifki nanti kita di sesi selanjutnya nanti kita improve dari sisi itu. Kalau bisa jamnya juga dipercepat dong Kak, kalau sampai jam 5 WIB. Oh ya, ini kita agak ketinggalan untuk memikirkan ini ya, WITA sama WITA ya. Materinya bagus, tapi saat ini ketinggalan, kita nggak bisa ngelakuin materinya. Oke, oke, nggak apa-apa sih Mas Rizky Agung. Nanti kita bisa ini kok kita bisa rewind gitu ya ini begitupun nanti kalaupun kita kan cita-citanya kita kan sering ada di seperti ini jadi mungkin setelah lebaran kita akan ada lagi hal-hal seperti ini sharing-sharing singkat gitu ya kita nggak mau terlalu heavy gitu terlalu dalam gitu karena mungkin nggak semua orang prepare untuk belajar remote dan sudah materinya coding gitu atau IT gitu mana pula belajarnya remote gitu ya jadi kita pengen tetap jaga ini tetap ringan kayak gini sih gitu nanti kita bisa ulang lagi nanti Mas Rizky bisa kalau pengen yang live ya bisa ikut di sesi selanjutnya Insya Allah akan diadakan lagi gitu. Ada modul bahasanya untuk penerangan yang mau oke 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 YouTube aja jujur ada mengikutinya oke oke ini nanti recordnya mungkin diproses dulu sama tim multimedia ya untuk diupload mudah-mudahan hasilnya bisa dinikmati assignment-nya wajib untuk belajar ini assignment-nya gini kalau assignment itu bukan fardu ain ya gitu tapi kita berharapnya ini sunnah yang dikerjakan gitu itu akan tadi Mas Rizat tadi sempat bilang bahwa dengan mengikuti kode Ramadan ini kan teman-teman ini udah nge-skip nih beberapa proses gitu jadi assignment kalian juga akan kita lihat kok gitu dari itu nanti kita akan melihat oh ini ada teman-teman yang kayaknya ini quote unquote intensif gitu ya niat intensif dan melakukan good work gitu nah itu kita bisa lihat gitu maksudnya ke sana sih satu aja lah dua kali oke sekali materi intermediate oke nanti yang intermediate mungkin di minggu kedua ya mungkin kedua atau ketiga gitu ya ini tugasnya tadi mungkin ini ya yang di layar saya ini yang saya highlight nih ya ini tolong diterusin gitu ini kan saya udah kasih clue-nya nih clue-nya belum beli takjil oh iya saya juga belum beli gorengan enak itu gorengan oke jam 5:01 tugasnya itu sih nerusin ini aja ini udah sudah saya kasih clue tinggal di uncomment terus diterusin nih oke kalau is delete itu maksudnya ini kan mau menghapus nih berarti kan udah tahu tadi komennya untuk menghapus apa gitu ya kalau macam fontnya diperbesar oke
Fontnya diperbesar. Oke. Kayak perbesar ya. Di sini gimana caranya mau perbesar? Coba. Wah, nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak bisa memperbesar font yang ada di sini. Command plus. Oh, ya bisanya. Ya, bisanya kayak gini sih. Nggak bisa memperbesar per fontnya, tapi tampilannya. Bukan pakai VS Code, tapi pakainya apa ya? Prepel ini udah kayak ya komputer mini kalian di non jauh sana gitu. Gitu. Notepad plus. Nah, arahkan ke tugas. Ya, oke, arahkan ke tugas. Nih. Ada yang mau speak up. Ini saya notice ada beberapa yang kayaknya sudah punya basic ya. Itu boleh nanti di grup Telegram atau apa kita discuss lebih lanjut. Pakai codepen.io bukan. Oke, waktu sudah habis. Oke, waktunya sudah habis, gengs. Mbak Fristi sudah mengingatkan. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Sampai jumpa di hari berikutnya. Oh, pengumpulannya nanti ada klik submit di sebelah kanan atas ya. Nah, itu aja. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.